kisah inspiratif aja, uang dengan dua orang sahabat. Suatu ketika ada dua orang sahabat yang sedang mencari kayu di hutan. Mereka tahu bahwa hutan itu sangat berbahaya. Makanya kedua sahabat itu saling berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan saling bersama-sama, saling melindungi. Nah, satu hari saat mencari kayu, tiba-tiba seekor beruang yang sangat besar ada di belakang mereka. Lantas salah satu temannya langsung berlari dengan cepat meninggalkan temannya yang lambat. Terus temannya yang lambat ini untung bisa berpikir dengan cepat. Ya, lalu ia merebahkan dirinya di tanah, pura-pura mati. Nah, saat itulah beruang besar itu menghampiri dirinya dan mencium-ciumnya. Karena tampaknya sudah nggak bernyawa lagi, si beruang itu meninggalkannya. Konon katanya nggak suka dengan sesuatu yang nggak bernyawa lagi. Nah, saat itulah temannya yang cepat, yang tadinya telah pergi, jadi naik ke atas pohon meninggalkannya itu. Kemudian setelah beruang itu pergi, dia turun dan mendekati temannya yang pura-pura mati itu. Dan kemudian, teman, aku tadi melihat si beruang itu mendekati kamu, mencium-cium kamu, kemudian menggerak-gerak moncongnya ke telinga kamu. Emang apa sih yang dilakukan sama si beruang itu ke kamu? Tahu nggak? Si beruang tadi itu membisikkan sesuatu kepada saya. Ah, masa sih? Emang apa yang dibisikkan sama si beruang itu sama kamu? Tetap kepo ya, mau tahu. Beruang itu bilangnya begini, lain kali jangan berteman sama teman yang meninggalkan kamu dalam bahaya. Intinya sebenarnya kalau kita bicara mengenai teman atau sahabat, kita kategorikan teman yang berbahaya itu adalah teman yang memusuhi sebenarnya. Atau mungkin lebih tepatnya adalah meracuni kehidupan kita. Sebenarnya ada 3 hal penting yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Satu, meracuni dalam arti memberi pengaruh yang buruk. Yang kedua, dalam arti meracuni itu adalah teman-teman yang mensabotase kita. Mungkin karena dia merasa iri, khawatir kita lebih menjadi sukses, lebih berhasil. Ketiga adalah mencelakai kita. Dan dia menjadi lebih happy, menjadi lebih senang. Yuk kita lihat dulu beberapa indikator yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Untuk bisa tahu bahwa apakah ini teman yang betul-betul teman, ataukah teman-teman yang cuma sekedar kenalan, orang yang gue kenal, orang yang gue tahu, tapi aku tidak akan pernah memasukkan dia ke dalam ring sebagai seorang sahabatku. Space sosial kita itu kan gini, kita, ring yang paling dekat adalah keluarga-keluarga terdekat kita. Nah, di luar itulah kita bicara mengenai kenalan. Di dalam kenalan itu kan sebenarnya masih ada beberapa zona-zona lagi. Ada zona yang kita kategorikan sebagai sahabat, tapi di luar itu ada yang kita sebut sebagai cuma sekedar teman. Ya, teman yang kenal, tahu kalau dikatakan seberapa dekatnya, ya bukan dekat-dekat amat lah. Nah, ada yang perlu kita jadikan sebagai kenalan. I know him, I know her, bahkan dalam kategori teman pun sebenarnya nggak masuk di situ. Nah, gini, paling gampang, paling mudah untuk mengetahui apakah dia betul-betul seorang teman itu adalah dia itu mesti lolos ujian. Apakah pada saat-saat ketika dia diperlukan, waktu ketika kamu punya masalah, kamu punya problem, dia itu ninggalin kamu atau nggak sih? Kalau dia bersedia berkorban untukmu, ini adalah teman yang berharga, permata. Ciri kedua itu, dia pencemburu. Dia udah kayak pasangan aja, kayak pacaran aja, suami istri. Jadi gini, teman itu kan pada dasarnya dia memiliki secure. Kalau aku bersahabat dengan dirimu, kamu tahu bahwa kamu akan merasa aman. Nah, ada orang yang ketika dia berteman, dia posesif banget. Kamu temanku, pokoknya kamu tidak boleh berteman dengan yang lain. Itu kan kekanak-kanakan childish banget. Ciri teman yang lain yang mesti kita waspadai itu teman yang manfaatin. Dia memanfaatkan networknya kamu. Duitmu. Dia itu social climber. Kamu itu cuma alat dia untuk mendaki. Bayang sih, sakit banget gitu. Ternyata dia cuma memanfaatkan kita supaya dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ciri kita berikutnya, egois. Dia sebenarnya nggak peduli sama kamu. Everything is about him atau her. Pokoknya lo mesti perhatiin gue. Pokoknya keinginanmu harus tunduk sama keinginan gue. So, kamu gimana? Yaudah, bentar dulu. Gue dulu dong, apalagi dalam dunia bisnis. Jauh lebih harus berhati-hati, karena itu udah melibatkan duit. Bicara tentang kategori musuh dan selimut itu gimana sih? Nah, ini yang benar-benar tipe menusuk dari belakang banget. Dia sebenarnya nggak suka dengan kesuksesan kamu, tapi kan dia nggak bisa mengungkapkan. Jadi dia dekat karena mungkin kamu yang kebetulan lebih tahu, lebih kompeten dalam hal itu. Supaya dia tahu tentang kelemahanmu, belajar dari kelebihan kamu. Ketika kesempatan itu tiba, kemudian taring-taringnya mulai muncul. Kisah yang paling menarik itu kisah Brutus lah. Brutus itu kan sebenarnya ponakannya Julius Caesar. Brutus itu pernah dimaafkan sama Julius Caesar dan kemudian mereka jadi sahabat baik. Tapi apa yang terjadi adalah Brutus bersama para senator yang tidak suka dengan Julius Caesar kemudian merencanakan pembunuhan. Malah Brutus termasuk salah satu yang menikam Julius Caesar sampai kemudian meninggal sambil melihat dengan nggak percaya kepada si Brutus itu. Dan Julius Caesar itu sempat mengatakan begini,
dan kamu juga melakukan Brutus. Bagaimana kalau seandainya justru yang melakukan adalah teman bisnis kita? Belajar untuk bersyukurlah. Dari satu sisi memang kita merasa sakit, tapi kita bersyukur bahwa kejadian ini terjadi pada saat ini, dan akhirnya kita tahu bahwa karakter dia memang seperti itu, dan kita harus memutuskan itu. Ketegasan tetap harus dilakukan. Makanya menurut saya kalau itu memang udah sesuatu yang sangat fatal banget, dan itu udah masuk ke dalam ranah hukum. Hukum tetap harus ditegakkan. Ada juga teman-teman yang sikapnya sebenarnya juga menghabiskan energi kita yang luar biasa. Teman-teman kita yang suka mengeluh, dan ceritanya kurang lebih warnanya sama aja. Nah, lebih parah lagi karena bisa tengah malam loh dia telepon. Iya, kamu mau cerita, Mil. Atau yang suka gosipin orang. Kalau dia gosipin orang, ingat loh, hati-hati, sebaliknya bisa terjadi nanti kita yang digosipin sama dia kepada orang lain. Kalau kita tahu punya teman seperti itu, terus diapain? Nggak perlu ditinggalkan, karena mungkin suatu ketika kamu juga membutuhkan dia. 1000 teman nggak pernah cukup, satu musuh udah kebanyakan. Kalau dia tetap merugikan, kadang-kadang kita harus berani untuk tinggalkan sih. We never lose friend, we only know the true one. Ya, jadi kita tidak pernah kehilangan seorang teman, cuma kita tahu mana teman yang betul-betul teman atau bukan.